Halo saudara, salam. Apa kabar? Tentunya semua pada baik-baik semua. Selamat berjumpa lagi dengan kami dalam penayangan YouTube Dear Broadcast melalui channel Cara Pastoral yang pada saat ini kita kembali akan membahas satu tema penting yang mungkin terjadi kepada banyak orang, yaitu kekhawatiran. Tema kita yang kita bahas kali ini adalah tentang kekhawatiran. Karena itu saudara sekalian, teman-teman yang berada di mana saja, sebelum kita lanjut, saya akan membacakan satu bacaan Alkitab yang akan menjadi dasar bagi kita untuk memahami tentang kekhawatiran itu sendiri. Bacaannya terdapat di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6. Hanya satu ayat saja saudara. Filipi pasal 4 ayat 6. Berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan saudara, luar biasa bacaan ini yang terdapat dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Sesungguhnya bacaan ini sebenarnya satu perikop dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang berjudul nasihat-nasihat terakhir. Perlu diketahui bahwa yang menjadi latar belakang dari penulisan kitab ini oleh Rasul Paulus, ya, sebenarnya Paulus sebagai seorang yang sangat tabah untuk menghadapi segala pergumulan hidup demi untuk berjuang memberitakan Injil dan demi kesetiaannya kepada Kristus. Paulus tidak memperhitungkan seberapa besar pergumulan dan penderitaan yang ia alami. Ya, coba kita bayangkan bahwa bagaimana Paulus pada saat dia menulis kitab ini, dia sedang berada di penjara, di suatu tempat yang sebenarnya tempat yang membuat dia harus menderita. Orang yang dalam penjara tentunya saudara orang yang mengalami penderitaan. Tidak mungkin orang dalam penjara lalu tidak menderita, karena ada tekanan, ada hukuman di situ, intimidasi, apalagi hukuman tuduhan terhadap Paulus ini sangat berat, karena ada begitu banyak orang di zamannya dia itu yang tidak senang dan tidak suka dengan semangat pemberian diri dalam tanggung jawab dia untuk memberitakan kabar sukacita tentang Kristus. Nah, karena itu saudara sekalian, dalam kondisi yang bergumul, kondisi yang penuh dengan penderitaan, tapi justru diceritakan oleh kitab Filipi ini bagaimana Paulus masih memberi waktu, memberi ruang dan memberi perhatian yang sangat tulus kepada sahabat-sahabat sekerjanya, orang yang dekat dengan dia, yaitu Euodia dan Sintike di sini. Karena Euodia dan Sintike ini berselisih paham soal tanggung jawab pelayanan, dan Paulus hadir tidak menjadi orang yang menghakimi kedua belah pihak yang berselisih itu, ya, tidak berat sebelah, tetapi Paulus lebih cenderung untuk membela kebenaran dan berjuang dengan keras untuk membuat supaya berita Injil ini tidak dihambat oleh karena perselisihan. Berita Injil ini tidak dihambat oleh karena perbedaan pendapat. Ya, sebenarnya perbedaan pendapat itu wajar dalam sebuah komunitas, dalam sebuah organisasi pelayanan. Perbedaan pendapat itu wajar, ya, karena dengan adanya perbedaan pendapat maka saudara kita jadi kaya. Yang penting kalau berbeda pendapat, ingat, jangan sekali-kali melunturkan, jangan sekali-kali menghilangkan semangat persaudaraan, ya. Paulus menghindari itu dan dia paham tentang itu, sehingga dia berusaha, dia minta bantuan teman-temannya seperti misalnya Sun Sugos
minta bantuan, dan secara terus-menerus, secara kolektif mereka bersama-sama untuk mencari jalan keluar bagaimana mengatasi persoalan. Ini di dalam penjara, saudara. Apalagi ya pada saat-saat seperti itu mereka sedang mengalami yang namanya penekanan, ya, intimidasi yang sangat luar biasa. Orang yang sedang dalam pergumulan seperti itu tentunya dia pasti mengalami yang namanya khawatir. Tapi mari kita lihat bacaan kita ini ayat 6 dijelaskan, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini menarik sekali. Dalam kondisi seperti itu, Paulus punya semangat yang kuat memberikan kekuatan, penghiburan, penguatan, ya, peneguhan, ya, kepada teman sekerjanya dan juga kepada saya dan saudara-saudara untuk tetap kita tidak khawatir apapun, termasuk ketika kita sedang menghadapi COVID-19 sekarang. Kenapa kita harus khawatir? Apapun, ya, apapun pergumulan kita, tidak akan menghalangi jumpa kita dengan Tuhan, saudara. Ya, tidak akan menghalangi jumpa kita dengan sesama. Tidak akan menghalangi hubungan baik kita yang begitu indah. Sekarang kan banyak cara. Ya, dunia media sosial yang begitu maju. Ya, kita menggunakan teknologi IT, media sosial yang sekarang kita boleh gunakan seperti Facebook, Instagram, YouTube seperti sekarang ini. Kita bisa gunakan itu dalam rangka kebersamaan itu supaya tidak putus, gitu kan, saudara? Iya kan? Ya, dahulunya inginnya kita harus ketemu satu dengan yang lainnya tatap muka. Tetapi oleh karena keadaan seperti ini, kita bisa menggunakan media seperti itu dengan handphone, ya, kita saling teleponan, ya. Kita saling streaming misalnya dalam peribadatan. Semua kita bisa lakukan, ya. Dengan motivasi kita adalah supaya hubungan kita, ya, tidak terputus begitu, dan kekhawatiran hilang. Kadang-kadang orang merasa khawatir ketika dia tertekan. Tapi kalau kita tidak tertekan, pasti kita tidak akan merasa khawatir. Jadi karena hidupmu supaya engkau tidak tertekan. Enjoy, nikmati dengan sukacita. Karena itu, saudara, jangan terlalu curiga untuk menjalani kehidupan. Orang yang kalau terlalu curiga untuk menjalani kehidupan, dia selalu berhati-hati. Ya, saya pernah khotbah kemarin di hari Minggu, saya katakan orang yang curiga berlebihan, ya, dia hati-hatinya luar biasa, gitu kan. Jangan-jangan teman saya ini sudah begini, jangan-jangan keluarga saya ini begini, jangan-jangan si dia seperti ini. Sehingga kehati-hatian kita terlalu berlebihan mengakibatkan apa? Hubungan hampir bakal sampai terputus, ya. Kita sudah mulai menghindar kepada orang lain. Oke, dari sisi protokol kesehatan, ya, yang sekarang ini sedang menjadi aturan yang sangat baik dari pemerintah buat kita, ya, benar, wajar kita menggunakan masker, menjaga jarak, ya, harus hidup sehat, ya, menjalani kehidupan yang sehat, cuci tangan, rajin cuci tangan, dan semua kita lakukan itu baik sekali. Kenapa? Semua yang kita lakukan itu kepentingannya adalah supaya kita bisa memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Apalagi sekarang kan kita sedang dalam masa-masa apakah kita terus untuk menjalani kehidupan stay home, ya, atau kita sudah siap dengan new normal seperti ini. Sehingga itu curiga dan rasa hati-hati kita yang berlebihan itu kadang-kadang mengakibatkan kita khawatir. Orang yang kelebihan khawatir selalu curiga dan hati-hati, ya. Paulus tegaskan, walaupun dia mengalami penderitaan yang luar biasa, saudara, dia mengalami pergumulan yang sangat luar biasa di penjara, tetapi dia mampu untuk memposisikan dirinya pada suatu posisi yang wajar dan menguatkan, ya, meneguhkan sahabatnya dan mencari jalan keluar dari pergumulan-pergumulan yang dialami oleh sahabatnya. Maukah saya dan saudara kita yang ada bisa menjadi orang yang berusaha memposisikan diri pada posisi
untuk mencari jalan keluar. Ya, kita menjadi orang yang turut bersama memecahkan pergumulan, memecahkan masalah dari orang yang bergumul dalam permasalahan misalnya. Bukan menambah-nambah masalah, saudara. Orang yang sudah khawatir di hadapan kita, lalu kita tambah-tambah masalahnya sehingga kekhawatiran yang berlebihan, pada akhirnya apa? Bisa-bisa dia jadi bunuh diri dong. Nah, ini bahaya. Bahaya itu kalau terjadi. Karena itu saudara, dalam kondisi seperti ini, jangan khawatir. Ya, mari kita jalani kehidupan kita dengan baik. Bacaan Alkitab ini sudah jelas mengatakan kepada kita ya. Ya, saya baca di bagian kedua dari bacaan ayat 6. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ingat saudara, kita harus melakukan, menyatakan kepada Allah keinginan kita. Ya, dalam doa dan permohonan kepada Allah dengan ucapan syukur. Ya. Kalau kita secara terus-menerus bergantung kepada Allah dalam kondisi seperti itu, ya, yaitu berdoa dan berpengharapan, menyampaikan semua keinginan kita di tengah gumul apapun, maka otomatis kita tidak akan khawatir. Dekatlah terus dengan Allah. Jangan takut. Jangan tawar hatimu. Ya. Dalam bacaan perhatikan 1 Petrus pasal 5 ayat 7 juga dikabarkan seperti ini. Saya baca ya saudara untuk kita semua. Ya, perhatikan 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dibilang begini. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Ya. Ya ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Itu baca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Jangan takut. Jalani kehidupan ini dengan sukacita. Mungkin ada yang boleh mengatakan di sini, ya Pak, bagaimana kalau pergumulan saya terlalu berat, keluarga saya sudah positif, atau apakah yang harus saya lakukan kalau dalam kondisi seperti ini? Yes. Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, maka Ia akan memelihara kamu. Ya. Bagaimana caranya untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah? Yaitu dengan permohonan doa. Dan ketika kita berdoa, kita harus mengucap syukur. Apa yang kita lakukan dalam ucapan syukur? Yang kita lakukan dalam ucapan syukur adalah, yaitu kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia begitu baik. Dia memberikan nafas hidupmu. Gratis itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dia tidak minta kita harus menghitung per detik, per menit, per jam kita bernafas. Tetapi Dia berikannya secara gratis. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Menjaga, melindungi, menyehatkan saudara. Dan karena itu dalam kondisi ketika engkau sudah sehat, kuat, dan engkau mengalaminya itu, engkau bersyukur dan engkau menjadi berkat bagi orang-orang lain. Bagikan berkat yang engkau terima dari Tuhan itu. Jangan hanya makan sendiri berkatnya. Nanti kau kelebihan. Tapi kalau engkau bersedia untuk membagi berkat Tuhan yang luar biasa itu, kesehatan, kekuatan, berkat pada orang lain juga menikmati berkat, disitulah pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil bagian dari kehidupan kita. Bukan cuma soal apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita lakukan, action kita apa. Jangan cuma banyak bicara, tetapi aksinya apa, saudara. Begitu orang yang menjalani kehidupan yang bersyukur dan bersukacita, pasti dia tidak akan khawatir. Pasti, ya. Apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun, ya, yang kita hadapi, bukan cuma karena COVID-19 seperti ini. Ya. Pergumulan apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita, mari kita bersyukur dan terus menyerahkan kepada Tuhan, dan kita menjauhkan yang namanya kekhawatiran itu menggerogoti kita. Mulai dari sekarang, saudara ingat bahwa jangan khawatir, ya. Tabahkanlah hatimu, kuatkan hatimu. Jika engkau bergumul apapun pergumulanmu, jika engkau mengalami benturan yang sangat luar biasa, gelombang pergumulan yang sangat berat, engkau, keluargamu, pribadimu, kelompokmu, atau organisasimu, engkau harus kuat. Engkau harus tabah melewati, engkau harus tahan.
Jangan khawatir dengan semua itu. Ingat bahwa Tuhan punya rencana yang sangat indah dalam hidupmu. Rencana Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, rencana Tuhan adalah rencana yang membawa kita kepada damai sejahtera. Yang itu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, karena Dia akan menjaga dan memelihara kehidupanmu. Terima kasih saudara yang sudah bersedia untuk menyaksikan penayangan ini, dan jika penayangan ini dan juga renungan yang sangat sederhana ini membawa berkat bagi saudara, bagikan itu kepada orang lain. Bagikan renungan ini kepada orang lain, dan itulah bagian dari saudara juga menjauhkan diri dari segala kekhawatiran yang melanda engkau, dan engkau tetap terus dikuatkan. Saya berdoa buat saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Salam.